Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu kafaratil ghibati, menerangkan tentang membayar kifarat atau menebus orang yang bergunjing, berghibah. I'lam annal wajiba 'alal mughtabi ayyandama wa yatuba. Ketahuilah bahwa wajib bagi orang yang menggunjing, mengumpat, membicarakan keburukan orang lain, ayyandama wa yatuba wa yata'assafa ala ma fa'alahu. Tiga hal. Yang pertama adalah menyesal dan tidak akan mengulangi kembali, wa yatuba, dan bertaubat kepada Allah, wa yata'assafa, dan merasa sedih, ala ma fa'alahu, atas apa yang dia perbuat. Supaya apa? Liyakhruja min haqqillahi subhanahu wa ta'ala, supaya dia keluar dari hak, kewajiban dirinya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, supaya terlepas dari dosa yang dia telah melakukan ghibah. Summa, kemudian, yastahillu al-mughtaba liyahillahu fayakhruju min madlamatin in qadara alaihi wa lam yakhsha mahdhuran. Poin yang kedua, summa yastahillul mughtaba, dia minta dihalalkan kepada orang yang dipergunjing, liyahillahu, supaya lepas dia dari dosa atas orang yang dipergunjingnya. Fayakhruju min madlamatihi in qadara alaihi, kemudian dia keluar dari perbuatan kezalimannya apabila dia mampu melakukan hal itu. Walam yakhsha, dan tidak takut, tidak khawatir, mahdzuran, akan ada hal-hal yang membahayakan. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, ini pelajaran kelihatannya sesuai dengan keadaan sekarang, yaitu masih suasana Syawal ya. Jadi ketika kita ngomongin orang lain, kita kadang ngomongin orang lain apa sering ngomongin orang lain? Kadang apa sering? Kadang apa sering apa biasa? Kalau sudah ngomongin orang lain, bangga apa sedih? Perasaannya bangga aja. Nah, ketika kita ngomongin orang lain, kemudian ada rasa bangga dalam diri, berarti ada sifat ujub dalam diri kita. Ada sifat kesombongan dalam diri. Sebab ngomongin jelek orang lain berarti merasa diri baik, merasa diri bagus. Menuduh orang lain buruk, itu berarti merasa dirinya adalah baik. Padahal zahirnya, kalau kita nunjuk orang lain, itu jari satu ke depan, jari yang keempat ke belakang. Ketika kita nunjuk seperti ini, kamu sih, ya mending kamu, lu dah gitu, anu misalnya. Itu jari satu ke depan, satu kesalahan kita nunjuk orang lain, tapi jari yang empat kepada diri kita. Jadi satu kesalahan dialamatkan kepada orang lain, sesungguhnya ada 4 kesalahan yang ada dalam diri kita. Maka ghibah itu salah satu cara menutupi kekurangan dan kesalahan diri di hadapan lain orang. Ketika kita membicarakan keburukan orang lain di hadapan lain orang, berarti kita sesungguhnya
sedang ingin menutupi kesalahan kekurangan diri kita sendiri. Karena itu kitab ini menyarankan kepada kita, kalau kita melakukan ghibah dan sejenisnya, kemudian kita sadar, maka 3 hal harus kita perbuat. Pertama, kita menyesal. Ya Allah, kenapa ya saya ngomongin dia? Saya menjelek-jelekkan dia di hadapan orang lain, padahal nggak ada untungnya. Ya, nggak ada untungnya saya ngomongin jelek sama dia. Ya. Nggak ada untungnya, nggak ada ruginya. Kenapa saya melakukan itu? Nah, sekarang bagaimana kalau keburukan itu dialamatkan kepada kita? Kebalikannya, orang lain yang ngomongin buruk terhadap kita. Sebut saja si A ngomongin buruk kepada kita terhadap si B. Karena si B itu bestie kita, kalau zaman sekarang kan sebagai bestie, orang dekat kita, lalu si B ngomong sama kita, lu dikupas habis sama si A kemarin, ngomong apa lagi, begini. Terus di situ ada siapa lagi? Wah, ada banyak orang, ada 5 orang, si anu. Bagaimana Pak perasaan kita? Bagaimana perasaan kita? Iya, secara emosional pasti kita akan marah, ya. Mungkin keluar kalimat, ya, sialan lah, apalah gitu. Sialan tuh orang, kurang ajar tuh orang, ya. Dia lupa bahwa selama ini, ya, saya sudah menanam kebaikan sama dia. Kalau ini yang kita berbuat, maka kebaikan kita hilang sudah. Berarti kita berbuat baik bukan karena Allah, tapi karena supaya orang itu baik sama kita. Lalu bagaimana yang bagus memberikan jawaban? Jawaban kita adalah, baru segitu dia tahu keburukan saya. Keburukan saya yang lain banyak, dia belum tahu. Nah, itu cara kita supaya kita tidak naik pitam, naik darah, emosi, ya. Ya, baru segitu dia ngomongin saya, padahal keburukan saya masih banyak. Beruntung dia nggak tahu keburukan saya semua. Nah, ini cara-cara kita supaya kita bisa menahan diri, ya, menahan diri untuk tidak serta-merta kita emosi karena omongan buruk orang lain. Kalau ada sebuah pilihan itu cuma 2, ngomongin buruk sama diomongin buruk, pilih mana Pak? Ini 2 ini pilihannya. Ngomongin buruk orang lain atau diomongin buruk sama orang lain, pilih mana kira-kira? Nggak pilih semua. Ini cuma 2 ini. Kalau kita ngomongin buruk orang lain, berarti kita akan terkena dosa. Tapi kalau kita diomongin buruk sama orang lain, maka kita akan dikurangin dosanya. Sehingga kalau ada orang ngomongin buruk sama kita, biarin, banyak-banyakin dia ngomongin buruk sama saya, biar dosa saya makin berkurang. Ini cara kita mengendalikan diri untuk tidak mudah emosi ketika ada berita-berita buruk yang dialamatkan kepada kita. Kalau ada 2 pilihan, ya, menghasut atau dihasut, pilih mana? Ini pilihan susah. Pilih menghasut atau pilih dihasut? Menghasut itu kata Nabi, iyyakum wal hasad
fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ya. Jauhi olehmu berbuat hasud, karena hasud itu menghancurkan kebaikan sebagaimana api melumat kayu bakar. Berarti orang yang gemar menghasut, nilai kebaikannya akan hilang. Di hadis lain Rasul menyatakan al-hasud la yahsud wal mahsud yahsud. Orang yang menghasut itu tidak akan sampai pada tujuan, sementara orang yang dihasut lenggang dia jalan sampai pada tujuan. Orang menghasut hilang pahala, tambah dosa. Orang yang dihasut tambah pahala, berkurang dosa. Pilih mana? Menghasut atau dihasut? Maka kalau ada orang menghasut kita, jangan buru-buru marah. Yang terbaik ucapkan kalimat alhamdulillah. Nah, jadi pertama, orang yang menghibah orang lain, ya. Ghibah dengan hibah beda. Ghain dengan ha, ya. Kalau ghibah berarti membicarakan keburukan orang lain. Kalau hibah pakai ha berarti berbagi, memberi kepada orang lain. Pertama harus menyesali apa yang dia telah lakukan, ya. Kemudian segera bertaubat kepada Allah. Jadi kalau kita ngomongin buruk sama orang lain, kalau sudah menyesal segera beristighfar. Astagfirullahaladzim, saya ini ngomongin jelek sama dia, ya. Tapi kadang-kadang nggak seperti itu. Ketika kita ngomongin buruk sama orang lain, pakai di garis bawahi lagi, ya. Ini sih bukan ngomongin buruk dia, ya. Bukan ngomongin buruk tentang dia, emang dia buruk, ya. Ini bukan masalah menfitnah, tapi memang kenyataan dia begitu. Nah, jadi kita bukan ghibah ini, ya. Padahal jelas-jelas itu adalah ghibah. Kemudian yang ketiga, sedih. Ya Allah, padahal mah nggak diomongin begitu juga nggak apa-apa, ya. Karena ketika saya ngomongin jelek dia kepada lain orang, orang yang kita ajak ngomong jelek juga, ya, belum tentu diambil hati sama dia. Atau kalau misalnya sebaliknya, waduh, kenapa saya ngomong sama dia ya? Dia akan ember mulutnya, jangan-jangan nembus nih sama yang dimaksud. Kadang seperti itu. Jadi supaya kita ringan hak kita kepada Allah atas kesalahan yang kita perbuat terhadap orang lain, ya, pertama menyesal, kedua bertaubat, yang ketiga merasa sedih atas apa yang kita perbuat. Kemudian poin yang kedua, yastahillul muhtaba liyahillahu fayakhruju min madlamatihi. Yang kedua, minta istihlal. Berani nggak kita datangi orang yang kita ghibah tadi, ya. Misalnya pagi kita berghibah kepada si fulan, kemudian kita menyesal, merasa bersalah, kita datangi si fulan. Kita datangi si fulan, lalu kita ngomong, Pak Fulan, mohon maaf, pagi tadi saya terlepas kalimat-kalimat yang tidak baik, ngomongin keburukan Bapak. Dengan siapa? Dengan si Anu. Jadi saya mohon maaf, ya, mohon dihalalkan omongan buruk saya terhadap Bapak. Berani nggak seperti ini? Digablok lah tuh, ya. Oh, jadi tukang fitnahnya ente datang kemari, ular marahin gebukin sekalian. Itu bisa seperti itu. Nah, maka terhadap al-mughtab, orang yang kita omongin jelek itu, kita lihat orangnya. Kalau orangnya santun, orangnya pemaaf, orangnya
ya serba kalimat biarin, ya. Kalimatnya ya sudahlah gitu. Boleh kita datang, ya. Tapi jangan kemudian hari ini datang besok ngomongin lagi, ya. Hari ini datang minta maaf, besok ngomongin lagi, datang lagi minta maaf lagi, mungkin masih dimaafkan. Batasannya sampai berapa kali itu? Ya, ya. Paling 2 kali, 3 kali ya, nggak ada lagi maaf bagimu. Nah itu bedanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah, kita punya salah kepada Allah, biar berkali-kali, Allah tetap membuka pintu ampunan. Tapi kalau kita melakukan kesalahan terhadap sesama kita, ya, jangan berulang-ulang kali. 1 kali saja, kalau orang itu memang dasarnya nggak suka dengan kita, ya, itu tidak akan memberikan ampunan kepada kita. Maka terhadap dosa, ada yang mudah minta maafnya, ada yang sulit minta maafnya, dan ada pula yang boleh jadi tidak dimaafkan. Dosa kita kepada Allah itu mudah, ya, dimaafkannya, ya. Pagi berbuat dosa, sore bertaubat, diampuni oleh Allah. Sore berbuat dosa, malam bertaubat, masih diampuni oleh Allah. Itu dosa kita kepada Allah. Dosa yang sulit diampuni adalah dosa kita sesama kita. Dosa kita terhadap sesama kita sulit diampuni. Ya, karena berulang-ulang dalam melakukan kesalahan, kadang-kadang orang menutup pintu maaf. Tetapi bagi kita diperintahkan oleh Allah, kita itu wal'afina 'anin nas. Hendaknya kita selalu memaafkan kesalahan orang lain. Sebelum orang itu minta maaf, sebaiknya adalah kita segera maafkan. Karena nggak ada gunanya mendendam, nggak ada gunanya menyimpan emosi dan amarah, kecuali bisa jadi akan menambah penyakit hati buat kita, atau bisa jadi menjadikan sebab dari penyakit hati muncul menjadi penyakit badan. Maka kalau ada orang minta maaf kepada kita, segera kita maafkan. Kata Imam Syafi'i, manisturdiya falam yarda fahuwa syaitanun. Siapa orang yang minta ridho, ya, lalu dia tidak meridhoi, siapa orang minta maaf tapi dia tidak memaafkan, maka dia telah ditempelin sifat setan. Ya, kan kadang ada tuh, Ustaz, saya sih ingat saya nggak salah, tapi saya dimusuhin. Tapi karena saya ingin baik, saya paranin orang itu. Saya minta maaf sama dia. Tutup pintu. Nutupnya nggak cuma nutup doang, dibanting pintu, jebret gitu. Ya. Ngapain lu kemari? Udah, tutup pintu. Gimana tuh Ustaz? Nah, akan sampai pada keterangan ini, manisturdiya fala yarda fahuwa syaitanun. Siapa orang yang dimintain maaf dia tidak memaafkan, maka berarti dia sudah ketempelan penyakit atau sifat setan. Jadi in qadara alaihi, kalau kita mampu, kita datangi orang yang kita zalimi, kita minta maaf. Ya, walam yakhsha mahduran, kita tidak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Boleh jadi kalau permaafannya terkait dengan materi, terkait dengan kesalahan-kesalahan in materi yang ringan, ya, orang masih bisa minta maaf. Tapi kalau kesalahannya pada hal-hal yang sifatnya fatal, mungkin susah minta maafnya. Misalnya orang itu setahun yang lalu sepeda motornya hilang, yang nyuri kita. Setahun kemudian saya ingin dihalalkan, ya, saya datang kepada orang itu, Pak, Assalamualaikum, mohon maaf, ya, Bapak sepeda motornya hilang tahun kemarin tuh yang nyolong saya.
saya minta dihalalkan. Jadi saya harus menebus sepeda motor bapak berapa duit. Kira-kira kalau bapak yang kehilangan tuh maling dateng ngaku begitu, diapain pak? Ya Allah. Dulu saat kehilangan kita emosi, setahun kemudian udah hilang emosinya karena sudah berganti sepeda motor yang baru. Ya, tiba-tiba yang nyolong datang. Gimana kira-kira? Ya Allah. Muncul emosi lagi atau dimaafkan? Ini kadang-kadang kejadian seperti itu. Ada hal yang satu saat itu kita emosi, kemudian ketika emosinya sudah hilang, kadang muncul emosi kembali. Ini saya cerita punya pengalaman pribadi. Saya ngisi khutbah Idul Fitri di satu masjid, ya. Pulang dari khutbah Id, sendal saya hilang, ya. Lebaran sendal baru, ya. Tapi bukan kemarin, bukan udah sekian tahun yang lalu, ya. Sendal hilang, ya. Bapak kalau sendalnya hilang kira-kira gimana? Sialan nih, siapa sih yang ambil gitu ya. Ya, spontan begitulah. Dan saya berpikir, ya Allah, mungkin orang itu lebaran belum beli sendal, biarin dah. Ya, saya ikhlas. Ya. Cuman caranya aja, coba kalau dia datang dia ngomong minta, saya kasih dah. Nah, udah. Sama panitia saya dikasih sendal, ya, ya seadanya ala TV. Kemudian seminggu apa 10 hari kemudian panitia ganti sendal saya, dibelikan sendal baru yang modelnya sama, cuma mereknya beda. Ya, ya mereknya bagusan yang buat ganti. Ya. Sudah. Berapa lama? Selang berapa lama? Ingat saya sekitar 3 bulan atau 4 bulan kemudian, saya ngisi khutbah Jumat di masjid yang lain. Ya. Selesai sholat Jumat, kelihatan tuh sendal saya. Ya punya sendiri kan masih ingat ya. Sudah saya sol, saya itin, saya apa dan sebagainya. Lah ini sendal ada di sini. Ayo, kalau logika bapak diambil apa dibiarkan? Jadi saat itu muncul ya, goresan hati yang sudah hilang, apalagi sudah diganti sendalnya sama orang lain. Ya, muncul lagi goresan hati. Tapi karena nalar kita harus positif, ya Allah, kan sendal saya sudah diganti. Kenapa saya harus maksa ambil sendal ini? Pertama. Poin kedua, kalau sendal ini saya ambil, lalu pemiliknya melihat, sementara pemiliknya bukan orang yang mencuri sendal saya, apa jadinya? Ya Ustaz, ya, pulang sholat Jumat nyolong sendal, mana jadi khotib lagi, Masya Allah. Nah, itu nalar yang harus kita kembangkan, nalar positif. Akhirnya ya sudahlah, toh sudah diganti oleh orang lain. Nah, sekarang kalau misalnya tadi yang hilang motor, setahun kemudian orang ngaku. Kalau yang hilang istrinya, ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pak, mohon maaf, saya mau minta maaf kepada Bapak. Mengkenapa? 2 bulan yang lalu istri Bapak nggak pulang seminggu, saya yang bawa. Berani nggak kita? Ini lebih berat ini. Iya, nggak tahu diapain tuh orangnya, Masya Allah. Ya, mungkin kalau yang bagus ya udah saya ceraiin, nunggu masa idah, ya 3 bulan 10 hari, ntar kamu terusin dah, nikahin dah, biar bener gitu. Ketemu nggak kira-kira yang model begini? Yang terjadi ya seperti di mana, di Madura ya, model carok ya. Kalau istrinya bawa orang, kemudian terjadi perang. Ya. Udah logikanya ya sudah, kalau memang udah kamu bawa, kamu suka, ya udah sono ambil. Ya. Masih banyak stok yang lain.
Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, ini yang kadang-kadang menyulitkan bagi kita untuk istihlal, minta dihalalkan dari orang lain. Karena itu ada pendapat Imam Hasan Al-Basri, wa qala Al-Hasan yakfihi al-istighfaru dunal istihlal. Kalau sudah seperti ini, sekiranya datang kepada orang yang kita zalimi itu hal yang tidak memungkinkan, maka yakfihil istighfaru dunal istihlal, cukup beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan tidak minta istihlal kepada orang yang dimaksud. Kenapa? Karena itu bisa mahdzuran, bisa mencelakai. Sambil kita mendoakan orang yang kita zalimi supaya kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadisi, dalam keterangan hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayu'jizu ahadukum ayyakuna ka Abi Dhamdham kana idza kharaja min baitihi qala Allahumma inni qad tasaddaqtu bi'irdi 'alan nas. Rasulullah bersabda, apakah kamu mampu atau tidakkah kamu mampu, tidakkah mampu salah seorang di antara kamu apabila kamu bersikap seperti sahabat namanya Abu Dhamdham. Abu Dhamdham itu kana idza kharaja min baitihi, ketika dia keluar dari rumahnya, qala, dia berkata, Allahumma inni qad tasaddaqtu bi'irdi 'alan nas. Ya Allah, sungguh aku telah mensedekahkan kehormatanku kepada orang lain. Ai la atlubu madlamatan fil qiyamati minhu wala ukhasimuhu. Yaitu aku tidak akan menuntut perbuatan dolim orang lain terhadap diriku besok di hari kiamat, dan aku tidak memperselisihkan dengannya. Walaisal muradu, dan maksud ini bukan dimaksudkan ibahata tanawuli irdihi, ya, membiarkan atau membolehkan kita itu disakiti terhadap orang lain. Balil afwa an jarimatihi, tetapi ampunan telah dia persiapkan terhadap orang-orang yang menyalahi kepada dirinya. Jadi hidup ini kan kadang begitu, kalau tidak diomongin ya ngomongin, ya. Kalau tidak didolimi ya mendolimi. Nah, karena itu sebagai orang yang baik, kata Rasulullah, lihat tuh Abu Dhamdham, dia itu kalau keluar dari rumah dia mengatakan, Allahumma inni qad tasaddaqtu bi'irdi 'alan nas. Ya Allah, sungguh aku telah mensedekahkan kehormatanku kepada orang lain. Artinya siap memaafkan atas kesalahan orang lain. Terus kalau begitu, apa orang hidup nggak boleh marah? Kita boleh marah nggak? Boleh, tapi marah itu pada porsinya. Sebab man istaghdaba wa lam yaghdab fahuwa himar. Orang yang dibikin marah tapi dia tidak marah, maka dia kayak keledai. Artinya dibikin marah pada posisi-posisi, tidak pada posisi diri pribadinya, ya. Tentang urusan agama, tentang urusan kebenaran, ya. Orang melecehkan kebenaran agama, kita boleh marah, ya. Tapi kalau orang merendahkan diri kita, kita tidak mesti marah, kecuali sudah sampai pada tingkat di mana tingkat ini sudah meresahkan, ya. Ketika Bapak dituduh ijazah Bapak palsu, apa yang Bapak sampaikan? Ambil aja ijazahnya, unjukin, nih ijazah saya asli. Panggil teman-teman sekolahnya dulu, nih teman-teman saya, selesai, ya kan? Ya, cuman nggak tahu ini kok dilama-lamain buat apa ya? Masya Allah.
Nah, umpamanya ini yang dituduh ijazah palsu bapak, ya saya nggak ngomongin orang lain. Ya, adapun ada hal yang sama ya, menurut saya sebaiknya begitu. Ya, ya. Karena saya dulu pernah dituduh, ya, fotonya sarjana dari mana? Tuh kuliahnya di mana? Lah, ente baru kenal sama saya, kata saya. Ya udah saya parahin aja, saya unjukin. Ini ijazah saya SD, SMP, SMA, ya, sarjana, kata saya. Tapi ijazah saya emang nggak pernah saya kemana-manain di rumah gitu. Ya. Jadi klarifikasi terhadap hal-hal yang negatif itu perlu supaya tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menimbulkan keresahan. Adapun orang sudah klarifikasi tapi dasarnya orang itu menaruh dendam, sakit hati kepada kita, lalu masih menimbulkan fitnah lewat cara yang lain, urusan dia, bukan lagi urusan kita. Ini kita ngomongin diri kita ya. Ya, ngomongin diri kita, bukan ngomongin siapa-siapa. Jadi tabayyun itu diperintahkan oleh Allah, ya. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita-berita negatif dari orang-orang fasik, maka wajib segera kita tabayyun. Jadi hiduplah seperti Domdom, ya, seperti sahabat Domdom, ya. Ketika pagi hari dia keluar rumah, dia sudah membuka hatinya, saya siap memaafkan kesalahan orang lain. Ya Allah, aku telah sedekahkan kehormatanku kepada orang lain. Kalimat ini bukan berarti kita senang dihina orang, bukan berarti kita senang diinjak-injak kehormatan kita terhadap orang lain. Tetapi dimaksudkan adalah terhadap orang-orang yang memang dia jahil kepada kita, orang-orang yang mendolimi kepada kita, maka kita sudah siap sejuta ampunan, sejuta maaf bagi dirinya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala dalam Al-A'raf ayat 99, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Khudhil afwa, ambillah permaafan. Artinya jadilah kamu pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan hendaknya kamu beramar ma'ruf nahi munkar. Wa'arid 'anil jahilin, dan tinggalkan orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Ya. Ya. Berpalinglah dari orang-orang jahil. Jadi di ayat yang lain dikatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, mereka berjalan di atas bumi rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang jahil itu berceloteh, ya, tentang dirinya, ngomongin hal-hal yang buruk pada dirinya, maka dia mengatakan qalu salama, saya enggak ada urusan sama dia. Kalau bahasa orang sekarang, kalau kamu digunjing oleh orang, kamu difitnah oleh orang, artinya jalanmu sudah melewati dia, ya. Sehingga dia melihat depanmu dan melihat belakangmu. Ketahuilah bahwa dia sedang berada di belakang, ya. Jadi terbelakang dia, ya, kalah cepat dengan kita. Allah yang mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang pemaaf. Wa fil hadisi, dan dalam keterangan hadis, anna Jibril qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya malaikat Jibril pernah berkata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala ya'muruka an ta'fuwa amman dhalamaka wa tasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, agar kamu memaafkan terhadap orang-orang yang mendolimimu dan hendaknya kamu menyambung orang-orang yang memutus tali sambung, tali silaturahim kepadamu, dan hendaknya
kamu senantiasa memberikan, berbagi kepada orang-orang yang pelit kepadamu. Ya. Ini 3 pekerjaan yang susah. Ya. Silman qata'aka, ya. Wa'fu amman dolamaka, wa tu'tiya man haramaka. Ya. Sambung orang yang sengaja memutus hubungan dengan kita, kemudian maafkan orang-orang yang menyakiti kita, dan berikan atau berbagilah kepada orang-orang yang bakhil, pelit terhadap diri kita. Baik Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, inilah cara kita ketika kita melakukan ghibah atau bergunjing terhadap orang lain. Segeralah kita menyesal, bertaubat, merasa sedih, dan manakala memungkinkan kita datangi orang itu untuk beristihlal. Maka karena perilaku kita ini gengsi kalau melakukan kesalahan terhadap orang lain, kemudian para ulama menyiapkan waktu namanya bulan Syawal, ya. Saling mengunjungi, saling mendatangi untuk saling meminta maaf. Nah, ketemu di sini nih. Ya, saling meminta maaf di bulan Syawal berarti salah satu bagian cara untuk apa? Istihlal anil mughtab, istihlal anil dzunub, ya, bainal insan, yaitu supaya bisa minta diistihlalkan, minta maaf, ya, antara satu dengan yang lain, ya. Sebab ini adalah hal yang paling sulit. Dan yang mungkin tidak akan dimaafkan adalah dosa kita kepada orang yang sudah meninggal dunia. Baik Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, mungkin ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Pas kita ucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.